mengenai masalah permasalahan laboratorium yang disampaikan Bapak Ketua tadi, pertama kali ditangani oleh Polda Papua yang saya pimpin bulan Februari tahun 2013, kasus dugaan minyak ilegal. Nah, kemudian bulan dengan laboratorium, informasi yang kita dengar demikian. Tapi masalahnya perusahaan ini adalah perusahaan legal, distributor BBM, bukan atas nama laboratorium. Nama 2013 PPATK memberi informasi bahwa laboratorium terkait dengan minyak tersebut karena ada aliran dana dari perusahaan minyak itu kepada dia. Dan di situ disebutkan memiliki rekening 1,2 triliun. Saya sendiri menjadi surprise, kaget, dan kita antusias untuk menanganinya. Ketika PPATK datang menyampaikan, yang disampaikan ada 1,2 triliun, dan PPATK menyampaikan kepada publik, sehingga ya informasi yang berkembang saat itu bahwa laboratorium adalah pemilik rekening gendut 1,2 triliun. Itu sudah terjadi. Kemudian terkait dengan masalah pemilikan HPH yang dianggap juga ada praktek ilegal di sana. Nah, kami kemudian mengembangkan kasus tersebut di Polda Papua. Jadi saya ulangi lagi, pertama kali Februari kita inisiatif yang menangani, bukan PPATK datangnya belakangan. Begitu kemudian dalam proses pemeriksaan, data dari PPATK datang, kita melihat 1,2 triliun ternyata tidak ada sampai sidang selesai. Jadi forum ini saya minta untuk mengklarifikasi ini. Tidak ada satupun rekening yang isinya 1,2 triliun. Yang ada adalah saldonya lebih kurang hampir 10 miliar. Kami tanyakan kepada PPATK, akumulasi selama 5 tahun. Kalau akumulasi selama 5 tahun, jadi keluar masuk, dihitung 5 tahun, dijumlah 1,2 triliun. Saya pernah nyampaikan di Tempo saat itu, kita punya uang 10 juta rupiah, tarik lagi 2 juta, besok lagi keluarin lagi 5 juta, masukin lagi 3 juta, diakumulasi bisa 10 miliar selama 5 tahun. Uangnya segitu-segitu aja. Jadi yang penting adalah lengkap dari penyidikan sampai peradilan sama. Nilainya lebih 10 miliar. Tapi yang bersangkutan sudah dicap sebagai pemilik rekening 1,2 triliun. Nah, persoalannya bagi kita adalah kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Ini terjadi yang bersangkutan memiliki PT yang resmi penyaluran BBM dari Pertamina. Tapi di balik itu kita bisa ungkap ada Spanyolnya, separuh nyolong, yaitu ada kencingan-kencingan yang diambil dari ilegal. Sah. Tapi ada juga Spanyolnya, yaitu menerima kayu dari hutan lindung yang ada di Pulau Batanta Raja Ampat. Itulah proses pidana yang kita lakukan. Nah, persoalannya adalah ini anggota Polri yang dipermasalahkan, diributkan. Artinya kita melihat bagaimana tentang perkap, bagaimana peraturan tentang bisnis anggota Polri. Pada saat Polri, tapi begitu tahun 2000 Polri kemudian keluar dari ABRI, tahun 2003 keluarlah peraturan pemerintah. Saya lupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden nomor 1 tahun 2003 yang isinya diantaranya anggota Polri dilarang berbisnis cuma 3 hal. Yang pertama adalah bisnis yang berpotensi merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah bisnis yang bersinggungan dengan tugas dan wewenangnya sebagai anggota Polri. Yang ketiga adalah ikut dalam bisnis pengadaan barang dan jasa di dalam kepolisian. Itu yang 3. Artinya di luar itu boleh.
Sehingga saat itu mulailah anggota Polri ada yang buka restoran, buka warung, kemudian buka tukang cukur, macam-macam. Termasuk mungkin laboratorius, dia membuka PT dalam bidang BBM, distributor, kemudian bidang HPH. Nah, dari kasus ini kami 2013 sudah menyampaikan kepada Bapak Kapolri, perlu ada turunan perkap, peraturan Kapolri tentang bisnis anggota Polri. Karena dua hal itu rancu. Yang dimaksud dengan bisnis yang berpotensi merugikan keuangan negara itu seperti apa? Kemudian bisnis yang bersinggungan dengan tugas dan kewenangan anggota Polri itu apa? Ini perlu ada turunan, dibuatkan peraturan Kapolri. Seperti apa? Yang kedua harus dibuat mekanismenya. Jadi kami pernah menyarankan agar dibuat mekanisme, dan dalam visi misi ini juga kami sampaikan harus dibuat perkap anggota Polri tentang bisnis anggota Polri. Dua, dibuatkan mekanismenya, misalnya di Irwasum atau di Propam itu di satu unit diberikan tugas tupoksi mengenai untuk melakukan uji kelayakan tentang bisnis anggota. Jadi ketika ada anggota mau berbisnis, misalnya membuka katakanlah warung, restoran, dia harus membuat proposal. Proposal ini diajukan kepada unit itu. Unit ini nanti akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berjenjang, mungkin yang di Mabes oleh di Irwasum, di Polda oleh Irwasda, di Polres mungkin Wakapolres, kemudian akan melakukan uji kelayakan apakah ini berpotensi melanggar konflik dengan tugas dan kewenangan anggota Polri atau berpotensi merugikan keuangan negara. Kalau setuju, dianggap ini tidak berpotensi melanggar, maka rekomendasinya silakan dilanjutkan. Tapi kalau berpotensi melanggar, dilarang untuk dilanjutkan. Nah, ini salah satu terobosan yang kami lakukan nanti, diantaranya untuk menekan budaya koruptif adalah itu. Kemudian terkait dengan aliran dana, informasi satu, ada aliran dana rekening sebanyak saya tidak salah 17 rekening kepada anggota yang ada di situ, yang pangkatnya paling tinggi kalau saya tidak salah Kombes. Ada yang lari labora memberikan kepada oknum anggota tersebut, ada juga yang dari anggota ini yang memberikan kepada dia karena dia membeli minyak dan kemudian minyaknya dibayar oleh anggota itu. Nah, terhadap anggota yang menerima ini kita semua sudah lakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan ini ada yang meminjam, ada juga yang mendapatkan karena dibantu oleh dia untuk operasional. Kami sudah lakukan tindakan saat saya Kapolda, semua anggota yang menerima dan tidak bisa pertanggungjawabkan ini, semua kami berikan sanksi administrasi internal, semua dipindahkan demosi. Kemudian ada juga data catatan laboratorius tentang dia pernah memberikan uang kepada siapa-siapa. Ini juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polda dan Mabes Polri. Nah, di situ ada catatan, diantaranya pernah memberikan uang kepada Kapolda sebanyak 3 kali. Saya ingat betul itu bulannya Maret, Agustus, dan bulan November kalau saya tidak salah, tahun 2013. Saya sendiri menjadi Kapolda bulan September tahun 2013. Sehingga yang bulan Maret dan bulan Agustus saya tidak tahu karena bukan jabatan saya di situ, saya belum masuk di sana. Nah, yang bulan September itu kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan memberikan uang kepada Kapolresnya saat itu, dan Kapolresnya meminjam uang ini katanya untuk mengurus dia menjadi Kapolres Sorong. Dari Raja Ampat menjadi Kapolres Sorong, dia ingin memberikan uang itu kepada Kapolda, yang dimaksud saya mungkin. Tapi dalam praktek tidak pernah diberikan kepada saya, karena saya mungkin bisa dicek, salah satu kebijakan yang saya lakukan, tidak ada Kapolres yang boleh memberikan uang apapun juga kepada saya. Uang dari Kapolres saya nggak bisa menindak dia, nggak bisa memecat dia. Silakan bekerja saja dengan baik. Kalau sudah bisa membuat situasi tempat itu tenang, itu sudah memberikan uang bermiliar-miliar kepada saya nilainya. Kira-kira itu prinsip saya. Sehingga ini Kapolres ini
kemudian tidak berani, dan dia kemudian menyerahkan kembali kepada laboratorius. Namun dalam pemeriksaan saya mengetahui ada itikat yang buruk itu, sehingga jangankan menjadi Kapolres Sorong, bahkan kemudian saya copot menjadi staf di Polda di bagian perencanaan. Kecuali kalau dia menjadi Kapolres Sorong, berarti dia berhasil, berarti saya terima uang itu. Ini kira-kira demikian.